Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raudatul Jannah Fidausi. Di sini saya akan mempresentasikan proposal saya yang berjudul Analisis Pengaruh Kualitas Audit dan Kompetensi Auditor terhadap Kualitas Laporan Keuangan pada Perusahaan yang terdaftar di Jakarta Islamic Index atau JII. Bahas beberapa bab, yaitu yang pertama yaitu pendahuluan, yang kedua yaitu latar belakang, yang ketiga yaitu kajian terdahulu, selanjutnya yaitu kajian teori, dan yang terakhir yaitu metode penelitiannya. Akan menjelaskan latar belakang mengapa saya mengambil judul ini. Yang pertama yaitu perusahaan yang memenuhi kriteria syariah memiliki karakteristik yang unik yang memerlukan pertimbangan khusus dalam akuntansi dan juga audit, karena harus mematuhi prinsip-prinsip keuangan Islam. Kualitas audit dan kompetensi auditor menjadi faktor krusial dalam memastikan keakuratan, keandalan, dan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah dalam laporan keuangan perusahaan JII. Yang kedua yaitu keuangan Islam semakin berkembang di Indonesia dengan JII menjadi bukti nyata dari pertumbuhan tersebut. Namun, untuk memastikan keberlanjutan dan kredibilitas sektor keuangan Islam, penting untuk memastikan kualitas laporan keuangan perusahaan syariah yang terdaftar di JII. Dan yang ketiga, kualitas laporan keuangan sangat dipengaruhi oleh kualitas audit dan kompetensi auditor. Auditor yang kompeten dan independen dapat memastikan bahwa laporan keuangan perusahaan sesuai dengan standar akuntansi, prinsip-prinsip syariah, dan bebas dari kesalahan material. Baik, saya lanjutkan pada kajian terdahulu. Yang pertama, Muhammad Wafiuddin, Imam Subekti 2023, yang judulnya Pengaruh Kualitas Audit dan Tata Kelola Perusahaan terhadap Kecurangan Laporan Keuangan. Dan yang kedua, Kiki Rahayu tahun 2023, yang judulnya Pengaruh Kualitas Audit dan Komite Audit terhadap Kualitas Pelaporan Keuangan Perusahaan yang terdaftar di Jakarta Islamic Index atau JII. Yang dapat saya simpulkan dari dua kajian terdahulu ini adalah kualitas audit yang tinggi menandakan bahwa auditor telah menjalankan tugasnya dengan baik, memeriksa laporan keuangan dengan cermat, dan memberikan opini yang objektif. Semakin tinggi kualitas audit, semakin kecil kemungkinan perusahaan melakukan kecurangan dalam laporan keuangannya. Baik, saya lanjutkan pada kajian teorinya. Yang pertama yaitu kualitas audit. Yang pertama yaitu kemandirian auditor. Auditor untuk bertindak secara objektif dan tanpa pengaruh yang tidak semestinya dari klien. Yang kedua, kompetensi dari auditor. Auditor harus punya pengetahuan, keterampilan, dan pengalaman auditor dalam audit dan akuntansi. Yang ketiga yaitu skeptisisme profesional. Mengevaluasi bukti secara kritis dan menjaga pikiran yang mempertanyakan selama proses audit. Dan yang terakhir, standar audit. Memberikan kerangka kerja untuk melakukan audit dan memastikan konsistensi dalam penerapan prosedur audit. Yang kedua adalah kompetensi auditor. Mencakup keterampilan teknis, pengetahuan, dan pengalaman auditor dalam audit dan akuntansi. Yang pertama, memahami dan menerapkan standar akuntansi dan peraturan yang relevan. Yang kedua, mengidentifikasi dan menilai risiko. Yang ketiga, melakukan prosedur audit yang tepat. Dan yang terakhir, membentuk penilaian yang juga tepat. Kajian teori yang terakhir yaitu kualitas laporan keuangan. Merujuk pada keandalan dan keakuratan laporan keuangan, memastikan bahwa laporan keuangan tersebut menyajikan gambaran yang benar dan wajar tentang kinerja dan posisi keuangan perusahaan. Yang pertama, kontrol internalnya. Kontrol internal yang kuat membantu mencegah dan mendeteksi kesalahan dan juga penipuan. Yang kedua, praktek tata kelola perusahaan yang baik seperti dewan direksi yang independen dan komite audit yang kuat
membantu memastikan integritas pelaporan keuangan, dan yang terakhir yaitu kepatuhan terhadap standar akuntansi, memastikan konsistensi dan kemampuan banding laporan keuangan. Baik, kita lanjutkan pada metode penelitiannya. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan desain kausal untuk menguji pengaruh variabel independen dan juga variabel dependen. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, yaitu laporan keuangan dari perusahaan yang terdaftar di JII. Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini adalah purposive sampling. Variabel independen pada penelitian ini adalah kualitas audit, merujuk pada kualitas proses audit yang dilakukan oleh auditor. Yang kedua yaitu kompetensi auditor, merujuk pada kemampuan dan pengetahuan auditor dalam melakukan audit. Dan yang kedua yaitu variabel dependennya, yang merupakan kualitas laporan keuangan, merujuk pada kualitas laporan keuangan yang dihasilkan oleh perusahaan. Baik, sekian presentasi proposal dari saya. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.